bangkit bersama, Yaukari Unggul Mandiri berjaya. Kobarkan semangat, membangun jiwa raga, tegakkan cita-cita mulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bertemu lagi dengan Bapak. Kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 8. Hari ini kira-kira ada yang tidak masuk? Ada Pak. Siapa? Fahri sama Langit. Fahri dan Langit. Kenapa Fahrinya? Fahri sakit Pak. Fahri sakit. Kalau Langit? Gak tahu Pak. Ada Apa? acara keluarga juga. Ada acara keluarga. Mari kita sama-sama mendoakan Fahri. Semoga lekas sembuh. Sebelum memulai pelajaran, di pelajaran Bapak Bahasa Indonesia yaitu kita menyepakati kelas terlebih dahulu. Nah, jadi ada beberapa poin yang harus kita sepakati bersama. Untuk apa tujuannya? Supaya belajar kita lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, dan lebih teratur. Oke, kesepakatan yang pertama, kita ataupun kalian harus menghargai guru dan teman. Terus kesepakatan yang kedua, tertib ketika di dalam kelas. Terus yang ketiga, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Yang keempat, saling berkolaborasi. Kesepakatan yang kelima, berbicara yang baik dan sopan. Yang terakhir, kesepakatan yang keenam yaitu menjaga kebersihan ruang kelas. Nah, jadi kesepakatan kelas kita ada 6. Yang pertama mulai dari berbicara yang sopan, menghargai guru dan teman. Terus yang kedua itu tata tertibnya dilaksanakan. Terus yang ketiga itu mengerjakan tugas. Misal kalau ada tugas dikerjakan dengan bersungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Terus yang keempat itu saling berkolaborasi. Maksudnya berkolaborasi ini kalian antar teman, antar siswa harus bekerja sama. Terus yang kelima itu berbicara yang sopan dan santun. Nah, jadi berbicaranya dijaga ketika belajar ataupun ketika berinteraksi di luar kelas. Yang terakhir itu menjaga kebersihan kelas. Nah, jadi itu kesepakatan kita. Bisa disepakati? Bisa. Mulai pembelajaran untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kalian, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Semuanya boleh berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Hai bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, kalian sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, Bapak sebelum masuk ke materi kita hari ini, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Nah, pas minggu kemarin, kalian masih ingat materi apa yang kalian sudah pelajari? Masih. Apa itu? Laporan hasil observasi. Betul. Nah, jadi minggu kemarin kalian sudah mempelajari teks laporan hasil observasi. Nah, hari ini kalian akan mempelajari teks iklan. Nah, nanti
Nah, di sini ada dua tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh kalian. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu kalian mampu menganalisis berbagai jenis iklan. Nah, jadi kalian itu akan mengetahui beberapa jenis iklan. Terus yang kedua, kalian itu mampu membedakan sebuah iklan komersil dan non komersil. Nah, terus tujuan pembelajaran yang kedua, kalian harus bisa membedakan iklan komersil dan non komersil. Tujuan pembelajarannya itu ada dua. Nah, yang pertama ini kalian bisa menganalisis jenis iklan, yang kedua kalian bisa membedakan iklan komersil dan non komersil. Nah, kalian di rumah menggunakan produk apa? Alasannya apa kira-kira? Sampo. Coba sampo apa? Sampo Lifebuoy. Alasannya kenapa? Supaya rambut kita menjadi halus. Terus perempuan, misal kalian kan mandi, nah menggunakan sabun. Nah, sabun merek apa itu? Sabun Gift. Kenapa alasannya menggunakan sabun Gift? Karena lembut dan melembabkan. Nah, jadi produk-produk itu yang ada di sekitar kita. Nah, jadi untuk kalian bisa menggunakan produk tersebut, nah, jadi produsen itu mengiklankan produknya supaya bisa digunakan oleh konsumen. Nah, di dalam bahasa Indonesia, di teks iklan ini ada kaitannya dengan materi pembelajaran yang lain. Contohnya seperti IPS. Nah, jadi teks iklan ini ada kaitannya dengan mata pelajaran IPS. Kenapa? Karena di IPS itu kan ada jual beli. Nah, misal kalian pergi ke warung untuk membeli sabun, nah itu kan ada interaksi jual beli. Nah, interaksi jual beli ini materinya itu ada di materi IPS. Betul. Jadi ada kaitannya, ya. Nah, di dalam teks iklan itu ada dua jenis di dalam teks iklan. Yang pertama iklan komersil dan iklan non komersil. Nah, teks iklan sendiri itu adalah teks yang menyampaikan suatu pesan untuk menyampaikan suatu produk. Nah, yang pertama itu kan ada teks iklan komersil. Nah, di dalam teks iklan komersil ini teks iklan yang menyampaikan suatu produk ataupun jasa ataupun mempromosikan. Jadi mempromosikan suatu produk ataupun jasa. Contohnya kalau produk yang tadi kalian pergi ke warung beli sabun Lifebuoy, nah itu namanya produk. Nah, terus yang kedua non komersil. Non komersil ini tidak ada hubungannya dengan produk. Contohnya iklan layanan masyarakat. Misal kalian pernah mengetahui di mungkin di tempat umum, contohnya jagalah kebersihan. Nah, itu merupakan suatu iklan layanan masyarakat ataupun jauhi narkoba. Nah, itu merupakan iklan non komersil. Karena iklan non komersil ini bukan mempromosikan ataupun bukan supaya kalian membeli, tetapi supaya kalian melakukan sesuatu. Nah, jadi itu materi iklan. Nah, jadi pengertiannya dan jenisnya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bapak, apa tujuan iklan? Oke, itu mengetahui pihak yang bertanggung jawab membuat produk. Terus yang kedua, konsumen itu mengetahui produk yang dikenalkan. Terus yang ketiga, konsumen tertarik untuk menggunakan produk tersebut. Nah, jadi tujuannya itu ada 3. Supaya kalian itu bisa mengenal produknya. Kayak tadi contohnya sampo, sabun. Kemudian kalian juga bisa mengetahui produk yang diiklankan. Apa bungkusnya sabun, tetapi isinya itu bukan sabun. Terus yang ketiga, supaya kalian itu tertarik untuk membeli produk tersebut.
Nah, jadi itu tujuan adanya suatu iklan. Masih semangat? Masih ya. Nah, untuk lebih meningkatkan semangat kalian, Bapak mempunyai satu ice breaking sebelum ke tugas kelompok. Coba ada yang mau memperagakan gerakannya? Purwa. Boleh satu. Nah, yang lainnya boleh berdiri, nanti ikuti gerakan syakur. Untuk bangsa Indonesia Raya, jaya selamanya. Ayo, yang lainnya ikutan. Nah, di sini Bapak mempunyai LKPD. Nah, jadi lembar kerja peserta didik. Nanti kalian dibagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompoknya itu bisa berisi 5 sampai 6 orang. Nah, coba berhitung dari sebelah kiri. Hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Ayo, selanjutnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, nanti setiap anak kalian masuk ke kelompoknya masing-masing. Misal, yang mendapatkan nomor 1 berarti satu kelompok dengan nomor 1. Nomor 2 juga sama dan juga nomor 3. Silakan kalian bergabung dalam kelompoknya masing-masing. Nah, di sini ada lembar kerja. Nah, nanti tugas kalian di sini ada 2 buah iklan. Nah, di sini ada 2 buah iklan. Nanti kalian menjawab beberapa pertanyaan di bawahnya. Contohnya, hal apakah yang dijelaskan pada iklan tersebut? Nah, misal iklan 1 ini menjelaskan tentang apa? Kalian lihat. Nah, dari gambarnya dan dari tulisannya juga. Di iklan 2 juga sama. Jadi seperti itu. Nah, nanti akan Bapak bagikan satu persatu.
kita sudah ada di penghujung materi kita hari ini. Nah, jadi di antara kalian ada yang ingin menyimpulkan materi kita hari ini? Saya, Pak. Kesimpulannya, teks iklan adalah teks yang menyampaikan pesan untuk mendorong halayak banyak agar tertarik barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan dibagi menjadi dua, komersil dan non-komersil. Pak. Oke, terima kasih Fadila. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur teks iklan. Nah, materi kita cukupkan hari ini. Mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillah. Tanpa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.